Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, dan sebaliknya mencegah diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berusaha bertakwa, membentengi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling keras dalam Al-Quran adalah larangan melakukan kezaliman yang terbesar, yaitu berbuat syirik. Dan perintah yang paling besar, yang paling ma'ruf adalah perintah agar kita memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala tauhidur rububiyah, tauhidu al-uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Dan itulah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kalau ada perintah-perintah Allah yang tidak diindahkannya. Ketika dia membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah-perintah Allah, dia sadari bahwa perintah itu untuk dirinya dan dia berusaha segera melaksanakan perintah Allah. Sebaliknya, dia takut dan dia khawatir kalau ada larangan-larangan Allah, justru dia adalah orang yang pertama melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hadirnya rasa takut kepada Allah ketika dia membaca Al-Quran, maka senantiasa dia menjaga hatinya agar hatinya berfungsi, agar hatinya mampu menerima pesan-pesan yang sangat berharga dari apa yang dia baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya mampu berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Itulah pembahasan kita masih terkait dengan sebab-sebab bertambahnya keimanan, yaitu di antaranya adalah mentadabburi Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah perkataan yang paling baik firman Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillah fama lahu min had. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, dan yang serupa yaitu ayat-ayatnya, mutu dari ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang berinteraksi dengan Al-Quran, hati yang mudah menangis dan bertambah kekhusyuannya saat membaca Al-Quran, itulah hati yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dalam surat Al-Isra 107 hingga 109. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Dan mereka berkata bahwasanya sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Maka orang-orang yang beriman, ketika dia membaca Al-Quran, maka dianjurkan dengan penuh penghayatan dan lahirnya pemahaman, seakan-akan dia langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca ayat-ayat mengandung perintah, ia merasa bahwa itu adalah perintah Allah untuk dirinya, untuk segera diamalkan. Sebaliknya, ketika ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dia segera meninggalkannya. Dia khawatir kalau kemudian justru dia melakukan larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Demikian pula ketika dia membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu, dia merasakan bahwa cerita tersebut untuk dijadikan sebagai cerminan hidupnya, agar kisah-kisah tersebut bermanfaat. Kisah orang-orang yang beramal saleh menjadi tauladan baginya. Diberikan kisah tersebut agar dia mampu mengambil pelajaran. Demikian pula ketika dia membaca ayat-ayat tentang siksa Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang telah terdahulu, yang mereka justru tidak mengindahkan perintah-perintah Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka, sehingga akibat kesudahan mereka adalah kebinasaan. Maka dari cerita-cerita tersebut banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga yang dapat menambah keimanan kita apabila kita mau merenung dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita membaca ayat tentang rahmat Allah, pahala dan surga, serta kenikmatan yang ada di dalamnya, kita sangat berharap untuk mendapatkannya. Bahkan kita menangis karena khawatir diri kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Muncullah di dalam diri kita keinginan keras agar kita digolongkan oleh orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Maka tidak sekedar kita kemudian membaca lafaz-lafaznya, sedangkan kita melalaikan batasan-batasan Allah, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Maka kata Al-Hasan Al-Basri menerangkan tentang makna tadabbur. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menerangkan bahwa tadabbur tidaklah apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin saat sekarang ini. Sehingga beliau mengatakan, ama wallah ma huwa bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududi. Bukanlah tadabbur Al-Quran itu sekedar menghafalkan huruf-hurufnya dan menyia-nyiakan batasan-batasannya. Hatta inna ahadahum la yaqul laqad qara'tul Qur'an. Sampai ada salah seorang di antara mereka mengatakan, aku sudah membaca Al-Quran kullah, semuanya. Fama asqattu minhu harfan, aku tidak meninggalkan satu huruf pun juga. Wa qad wallahi asqatahu kullahu ma yura lahu Al-Quran fi khuluqin wala amal. Akan tetapi justru sangat disayangkan ternyata dia telah menggugurkan dan menyia-nyiakan seluruh huruf-huruf yang dia baca. Mengapa demikian? Karena tidak terlihat dari bacaan Al-Quran itu pengaruh dari akhlak dan amalnya. Hatta inna ahadahum la yaqul, sampai kemudian di antara mereka juga dia mengatakan, inni la aqra'as surata fi nafasin. Aku sudah membaca satu surat ini dengan satu nafas. Wallahi ma haula'i biqurra walal ulama walal hukama walal wara'ah. Demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka bukanlah orang yang membaca Al-Quran, bukanlah orang yang dikategorikan sebagai para ulama dan hukama, orang yang wara'. Mata kanatil qurra mithla hadha. Sejak kapan kemudian orang yang membaca Al-Quran disebut pembaca Al-Quran? La katharallahu fin nasi mithla haula. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak jumlah mereka. Artinya fokus mereka itu hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja. Tidak sampai kepada tujuan daripada Al-Quran diturunkan, yaitu dihayati, ditadabburi maknanya, maksudnya. Terutama dari apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang dirinya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar manusia menghamba hanya kepadanya semata. Nah, ini puncak daripada tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu bagaimana kita memahami perintah ibadah di dalamnya. Perintah agar kita mengesakannya. Perintah agar kita betul-betul tunduk dan merendahkan diri, menghamba, menghibah kepadanya. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada Al-Quran ini. Bagaimana kita kemudian mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Ketika ada perintah, kita laksanakan. Ketika ada larangan, kita berhenti darinya. Terkait hukum-hukum syariat, maka kita segera mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan dalam Al-Quranul Karim. Kisah-kisah yang mengisahkan tentang keberadaan orang-orang terdahulu yang mereka mengarungi kehidupan dunia ini dan mereka berhasil beriman
kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh utusan-utusan Allah mereka indahkan, sehingga jadilah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sebaliknya mereka tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah ini menjadi pelajaran bagi umat yang datang setelah mereka. Umat di akhir zaman ini mengambil pelajaran betapa dari kisah-kisah mereka itu ada kisah-kisah yang betul-betul menjadi teladan yang dijadikan sebagai pelajaran agar umat ini bisa selamat sebagaimana selamatnya mereka dan terhindar dari berbagai macam kebinasaan sebagaimana kebinasaan yang mereka dapatkan dikarenakan ulah dan tingkah laku mereka tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Syekh Abdul Razak mengatakan, yarhamullahul Hasan, semoga Al-Hasan Al-Basri dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asahu qailun law ra'a ba'd qurra'i zamanina hadha. Ya, maka bagaimana kalau Al-Hasan Al-Basri hidup di zaman kita ini melihat sebagian orang-orang yang disebut qurra, orang yang disebut qurra, yang membaca Al-Qur'an, yang mereka fokus terhadap lafaz-lafaznya saja, lafaz atau huruf-hurufnya saja. Alladzina fatanu bil alhan wa iqamatil huruf wa tazwiqiha, yang orang-orang yang terfitnah dengan hanya sebatas memperhatikan sisi tahsinnya saja, memperhatikan dari sisi tahsin dari huruf-huruf Al-Quran saja, ma'a ihmalil hududi wa tadi'iha, sedangkan dia tidak menghiraukan batasan-batasan Al-Quranul Karim, batasan-batasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan di antara mereka menyia-nyiakan ayat-ayat Allah. Bal wansarafat asma'un nas ma'ahum inda sama'il Qur'an ila iqamatil huruf wa talhiniha. Bahkan banyak kemudian manusia yang ikut bersama mereka ketika mendengarkan sebatas untuk merasakan keindahan bacaan dari huruf-hurufnya saja. Terjadi kemudian kesalahan-kesalahan dari sikap berlebihan mereka ketika membaca huruf-hurufnya, ma ihmalil insat wa tadabbur li kalamillah, dengan mereka hanya fokus kepada membaca huruf-huruf Al-Quranul Karim, dan membiarkan mendengar dan tadabbur terhadap kalamullah. Wa bikulli halin la'tirad ala tajwidil Quran wa tartili wa taghanni bihi wa tahsini adai. Dan yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ini bukanlah sebagai bentuk bertentangan atau menentang orang-orang yang mengajarkan tajwid Al-Quran dan tartilnya dan berlagu-lagu dengan Al-Quran, tetapi apa yang dimaksudkan beliau, wa inna ma'tiradu ala takalluf fi iqamatil huruf wa tanattu' fi dhalika, yang menjadi fokus adalah menjadi perhatian beliau adalah orang-orang yang bersusah payah, menyusahkan, menyulitkan dirinya, menyulit-nyulitkan dirinya, sehingga mendapatkan kesulitan berlebih-lebihan di dalam mempelajarinya, mempelajari huruf-hurufnya saja, bersusah diri atau menyulitkan dirinya di dalam menguasai apa yang sebenarnya sudah cukup bagi dia untuk mengeluarkan huruf-huruf itu pada tempat hurufnya masing-masing. Bukan secara berlebih-lebihan
kemudian menarik nafas, ya, berlebih-lebihan melatih dirinya, ya, tidak demikian. Nah, itulah yang ditentang, ya. Dunal ihtimam au mubalat bi iqamatil awamir allati unzila min ajliha al-Qur'an. Ya, karena apa? Karena meremehkan atau tidak memperhatikan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran yang merupakan tujuan daripada Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, hatta innaka la tara fi ba'di haula'il wara' al-qa'im bi hududillah, sampai ya tidak engkau dapatkan orang-orang yang fokus hanya kepada membaca huruf-huruf Al-Quran itu tidak didapatkan kepada mereka al-wara', ya, ketika mereka menjalankan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak merasa khawatir kalau sekedar fokus kepada bacaan huruf saja, ya, tanpa merenungi dan mentadabburi maksud daripada tujuan Al-Quran diturunkan. Bal wa la tara fihimul qiyam bil Quran la fi khuluqin wala fi amal. Bahkan kau tidak mendapatkan di antara mereka itu orang yang menegakkan Al-Quran, ya, yang mereka praktekkan dalam akhlak-akhlak mereka, di dalam, ya, keseharian mereka, di dalam berinteraksi, ya, tidak terdapat dari tingkah laku mereka itu cerminan dari akhlak Al-Quran. Padahal kita sudah ketahui ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Nabi SAW, maka beliau menjelaskan bahwa akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Ya, akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Ya, artinya dia beramal, ya, dengan, ya, perintah-perintah Allah. Ketika itu adalah merupakan perintah, maka dia laksanakan segera. Dan ketika itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sebatas satu sisi saja memperhatikan bacaan huruf-hurufnya, bahkan berlebih-lebihan menyulitkan diri, ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau, yang ditentang. Ya, bacalah, ya, tajwidnya dengan, ya, alami saja, mengalir seperti itu. Ya, dia membaca, mengeluarkan huruf-hurufnya ketika dia membaca, ya, tidak kemudian berlebih-lebihan, bahkan dilagu-lagukan yang tidak ada, ya, keterangan dan tuntunan yang benar, sampai ada di antara mereka yang memaksakan dengan satu nafas, ya. Nah, ini tidak ada, ya, tuntunannya. Fatajidil qari'a minhumul hafidha lil Qur'anil Majid fi iqamati hurufihi yahliqu lihiyatahu aw yutil mi'zarahu. Kemudian kata beliau, maka engkau akan mendapatkan ada orang yang membaca Al-Quran, ya, sangat boleh jadi dia sebagai orang yang hafiz Quran, ya, sebatas menghafalkan huruf-hurufnya saja, ya, akan tetapi dilihat, ya, dari penampilannya dia mencukur jenggotnya, ya, atau dia memanjangkan pakaian, ya, celananya sehingga menutupi kedua mata kakinya, dia isbal, ya. Bal wa yuhmilu salata imma kulliyatan aw ma'al jamaah. Bahkan ada yang, ya, meninggalkan salat, ya, baik meninggalkan seluruhnya atau, ya, tidak salat berjamaah. Ila ghairi dzalika minal munkarat, ya, dan kemungkaran-kemungkaran yang lain, padahal dia menyandang menjandang sebagai hafizul Quran, ya, dikatakan sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran. Hatta inna ahada haula wallahul musta'an iftataha bi ayati minal Qur'anil Karim haflan ghinaiyan limra'atin fajirah wal iyadzu billah. Sampai di antara mereka ada yang dikatakan hafizul Quran, yang, ya, dikatakan orang yang membaca Al-Quran, tapi justru dia, ya, Allahul Musta'an, ya, apa yang dilakukan? Dia membaca Al-Quran Karim, membaca Al-Quranil Karim di
sebuah pentas, ya, acara pesta, ya, justru orang yang hadir itu adalah orang-orang yang kesehariannya adalah orang yang memperhatikan sesuatu yang terlarang dalam Islam, yaitu nyanyi-nyanyian. Ya, dia membuka pesta nyanyi-nyanyian tersebut dengan menghadirkan seorang wanita penyanyi, ya, waliyadzubillah, dengan dimulai dengan membaca ayat Al-Quran. Ya, apakah dengan demikian, ya, kemudian mereka itu berani merendahkan Al-Quranul Karim? Ya, faqara'a baina yaday aghniyatiha ayat min Al-Quranul Karim. Ya, maka dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam acara musik tersebut, ya, dalam acara nyanyian atau lagu-laguan tersebut, ya, yang mereka buat, ya. Maka ini tidak pantas, ya, tidak akan menyatu di hati seseorang itu, ya, musik dengan Al-Qur'anul Karim. Jalla kalamu rabbina an yudannisahu mithla haula, maka maha suci, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka rendahkan pada, ya, acara atau pesta-pesta nyanyian tersebut, ya, pesta musik-musikan tersebut. Wa hasbi an aqula mithla ma qala Al-Hasan rahimahullah, maka cukuplah aku katakan seperti apa yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Mata kanatil qurra mithla hadza, sejak kapan kemudian orang-orang yang, ya, membaca Al-Quran itu dikatakan sebagai qurra, ya, sebagai orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran, padahal justru sebaliknya mereka, ya, tanpa mereka sadari merendahkan, ya, kalamullah, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang, ya, begitu sakral, ya, bukan dibaca di sembarang tempat, ya, dibaca ketika acara-acara yang terlarang dalam agama, ya, dengan ketika menghadirkan seorang wanita penyanyi misalkan, ya, kemudian dia membacakan Al-Qur'anul Karim, ya, pada acara-acara yang seperti itu, acara musik-musik dan nyanyian-nyanyian, ya, lagu-lagu, padahal Al-Quran sangat, ya, bertentangan dengannya. Karena para sahabat semua menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, bahwa di antara manusia itu ada yang kemudian, ya, membeli, ya, lahwal hadits, perkataan yang sia-sia. Maksudkan adalah, ya, yaitu al-ughniyah, lagu-lagu dan musik. Nah, itu dalil yang sangat tegas tentang keharaman musik. Maka bagaimana mungkin ada orang yang kemudian membaca ayat Al-Qur'anul Karim, ya, mengawali pesta musik dan lagu-laguan dan nyanyian-nyanyian, ya, wal'iyadzubillah. La katharallahu fin nasi mithla haula, semoga Allah tidak, ya, menambah jumlah mereka orang-orang yang demikian. Wa qala Ibnul Arabi wasifan qurra'a zamanihi bin syighalihim bi iqamati hurufil Qur'an ma ihmali hududihi. Kemudian Ibnul Arabi mengatakan, memberi, ya, gambaran bagaimana para pembaca Al-Quran di zaman beliau itu, ya, di saat mereka sibuk membaca hanya sebatas huruf-hurufnya saja, ya, sedangkan mereka membiarkan batasan-batasan Allah di dalamnya, ya, tidak mengindahkan batasan-batasan Allah, tidak memperhatikan perintah dan larangan-larangannya. Wattikhadhuhum li hadzal amal sina'atan ma anna al-Qur'an innama unzila liyu'mal bihi, ya, dan mereka hanya sekedar mengambil profesi, ya, dari pembacaan Al-Quran saja tanpa dengan mentadabburi ayat-ayatnya, padahal ayat Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Maka apa kata Ibnul Arabi? Walakin lamma sarat hadhil qira'ah sina'atan rafrafu 'alaiha wa nadalu 'anha wa afanu a'marahum min ghairi hajatin ilayhim fiha fayamutu ahaduhum wa qad aqama al-Qur'ana kama yuqama al-qadah lafdhan wa kasara ma'anihi kasra al-ina falam yalta'ima 'alaihi minha ma'na.
Nah, maka apa yang ada pada mereka itu, ya, maka cukuplah bagi mereka itu ternyata Al-Quran sebatas, ya, apa yang mereka lagu-lagukan saja, ya, apa yang mereka perhatikan dari sisi lafadznya saja, ya, mereka habiskan usia mereka, ya, sekedar memperhatikan lafaz-lafaznya, dan tidak ada di antara mereka yang memiliki perhatian agar menggali, mentadabburi, ya, maksud daripada diturunkannya Al-Quran untuk diamalkan dalam keseharian mereka, terutama yang terkait masalah, ya, akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Hanya sebatas, ya, mereka itu menjadikan kulitnya saja, memperhatikan dari sisi huruf-hurufnya saja, ya, maka seakan-akan mereka itu menghancurkan, ya, gelas-gelas, ya. Apalah artinya ketika orang kemudian menghias, ya, sesuatu, lalu kemudian, ya, dia pecahkan sesuatu tersebut, maka tidak sama sekali membekas dari bacaan-bacaan yang mereka baca, ya, dari sekedar memperhatikan apa huruf-hurufnya yang dia baca, ya, tidak sampai kepada inti daripada maksud diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk diamalkan. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi perhatian bagi kita bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwasanya Al-Quran hujjatun laka au alaika. Ya, Al-Quran itu sebagai hujjah, memberikan pertolongan bagimu, ya. Dengan hujjah Al-Quran itu kita bisa mengamalkan sisi, ya, kandungannya, terutama masalah akidah, ya, ibadah dan akhlak. Atau hujjatun laka au alaika, hujjatun laka sebagai pembela nantinya pada hari kiamat, atau justru menghujat kita, merendahkan kita, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum, dan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya merendahkan kaum yang lain. Iya. Ya, maka kita hendaknya bersikap, ya, sebagaimana apa yang diinginkan dari interaksi terhadap Al-Qur'an ini. Ketika kita membacanya terkait dengan rahmat Allah, janji-janji Allah berupa surga, besar keinginan kita, ya, kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Ketika kita membaca tentang ayat-ayat yang, ya, terkait dengan neraka Allah, ancaman yang begitu keras, pedih, ya, bagaimana segala bentuk penderitaan yang ada di dalamnya, kita pun merasa khawatir, kita menangis kalau kemudian kita bagian dari apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, bukan sekedar perhatian kepada huruf-hurufnya saja, ya. Ya, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mubayyinan hala sahib al-Qur'an alladhi yanalu rafi'a darajat wa 'ali al-manazil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang-orang yang, ya, ahli Al-Quran, yang mendapatkan derajat yang tinggi, ya, apa kata beliau, fahuwa daimut tafakkur fi ma'anihi, yaitu orang-orang yang selalu bertafakkur terhadap makna-makna yang dikandung dalam Al-Quran itu. Wa tadabburu li alfadhihi, demikian pula mentadabburi lafaz-lafaznya, ya, dikaji, dipelajari, ya. Wastighna'i bi ma'anil Qur'an wa hikami an ghairihi min kalamin nas. Dan orang-orang yang dimaksudkan ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang mencukupkan diri mereka dengan perkataan Rabb mereka dari perkataan manusia, ya. Jadi mereka betul-betul memfokuskan, ya, merenungkan dengan perenungan yang dalam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan, ya, mereka tidak lagi memperhatikan perkataan manusia, ya. Dia betul-betul fokus terhadap kalamullah, ya, meninggalkan perkataan yang lain. Karena apa?
karena dia merasakan betapa nikmatnya, betapa ya indahnya ketika dia interaksi dengan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa dari perkataan manusia. Wa idza sami'a syai'an min kalamin nas wa 'ulumihim 'aradahu 'ala al-Qur'an. Demikian pula ketika dia mendapatkan dari perkataan orang-orang itu, perkataan manusia, misalkan ada suatu ilmu, pengetahuan, ya apa yang diingat oleh orang-orang yang sering interaksi dengan Al-Quran atau ahli Al-Quran, dia langsung mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan orang itu ya yang dia dengar kemudian dia cocokkan, cocok tidak dengan Al-Quran. Ya, ada tidak petunjuknya? Ya. Fa in syahida lahu bitazkiyah qabilahu wa illa raddahu. Kalau kemudian cocok ya dengan Al-Quran, maka dia terima, kalau tidak dia menolaknya. Wa illam yashhad lahu biqabulihi wala radda wala raddin waqafahu. Kalau tidak ada yang terkait dengan Al-Quran, ya sejalan dengan Al-Quran atau tidak sejalan, ya maka dia pun berhenti sejenak. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan perkataan orang tersebut? Wa himmatu aqifatun ala muradi rabbih min kalamihi. Maka perhatian fokusnya, ya fokus yang tertinggi bagaimana dia betul-betul selalu ya bersama dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perhatiannya terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaj'al himmatahu fima hujiba bi aktsarun nas minal ulum an haqa'iqil Qur'an. Dan dia tidak menjadikan fokusnya, perhatiannya, ya apa yang menghalangi kebanyakan manusia selama ini dari ilmu-ilmu yang ada, ya dari hakikat, ya hakikat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Kalau kemudian bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka dia tinggalkan. Ya, imma bil waswasati fi khuruji hurufihi wa tarqiqiha wa tafkhimiha wa imalatiha wa nutqi bil mad at-tawil. Ya, dengan adanya waswas, ya apa ketika dia mengeluarkan makhraj huruf-hurufnya, menebalkannya, menipiskan menebalkannya, condong atau mengucapkan dengan mad yang panjang atau yang pendek, wal qasir wal mutawassit atau yang sedang, wa ghairi dzalika. Ya, fa inna hadha ha'irun lil qulub qati'un laha an fahmi muradir rabb min kalamihi. Maka kalau sekedar ya fokus memperhatikan dari sisi ininya saja, ya dari sisi tajwid, dari huruf-hurufnya saja, berlebih-lebihan dalam masalah ini, maka bukan itu maksudnya. Ya, karena yang dimaksudkan daripada Al-Quran itu adalah apa yang sampai tembus ke dalam hati seseorang, bukan sebatas di lisannya saja. Ya, kita sampai ke dalam hati seseorang, ya itu yang kemudian akan ya sampai kepada maksud daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menyampaikan seseorang kepada maksud daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ya inginkan dari Al-Qur'an itu ketika Allah menurunkannya, adalah pesan-pesan yang ada di dalamnya dari makna-makna Al-Qur'anul Karim. Dan orang tidak sampai kepada ya perenungan makna Al-Qur'an kecuali dia memiliki ilmu, ya ada sarana-sarana yang dia tempuh, ya dengan selalu berusaha untuk membersihkan hatinya, karena hati ini merupakan tempatnya ilmu. Ya, dengan dia singkirkan segala bentuk kemaksiatan, terutama kemaksiatan yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya atau hak-hak manusia, maka dengan bersihnya hati seseorang, ya lebih mudah untuk memahami Al-Quranul Karim dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lil muslim qabla an yaqra al-Qur'ana an yata'allama kayfiyatal istifada minhu. Maka sepantasnya seorang muslim itu sebelum dia membaca Al-Quran, dia mempelajari terlebih dahulu bagaimana kita bisa mengambil faidah dari Al-Quran. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan
petunjuk dari Al-Quranul Karim, apa yang harus kita tempuh terlebih dahulu? Karena kita ini ya terdiri dari jasad dan ya hati. Jasad ini gizinya dari ya tanaman-tanaman ya apa yang kita konsumsi. Ya, sedangkan gizi dari hati kita ini adalah dari atas, ya, berupa Al-Quranul Karim. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk tersebut dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan bersama. Hatta yatimma lahul intifa'u bihi. Kalau orang kemudian mempelajari bagaimana dia bisa agar termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat yang banyak dari Al-Quran itu, ya supaya apa? Mendapatkan manfaat yang banyak. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi hadza qaidatan jalilatan jalilatul qadar azimatan nafa'. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kaidah yang sangat mulia, ya, besar manfaatnya. Faqal, beliau kemudian berkata, idza aradta al-intifa'a bil Qur'an, idza aradta al-intifa'a bil Qur'ani fajma' qalbaka inda tilawatihi wa sama'i. Kalau kamu ingin, kata beliau, sekiranya engkau ingin mengambil manfaat yang banyak dari Al-Quran, maka kumpulkan ya hatimu saat engkau membaca dan mendengarkannya. Artinya hadirkan hati kita. Ketika kita mendengar ada orang yang membaca Al-Quranul Karim, ya, karena memang orang yang betul-betul membaca itu yang dimaksudkan haqqat tilawah dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi, adalah yang dimaksudkan orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, ya, orang yang menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quranul Karim, ya, dia kemudian mengamalkan ayat-ayat yang muhkam, ya, kemudian mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada yang muhkam. Nah, ini penjelasan para ulama tentang orang-orang yang betul-betul membaca Al-Quran secara benar. Nah, orang itulah yang mampu mengambil manfaat dari Al-Quran dengan menghadirkan hatinya ketika membaca dan mendengarkannya. Wa alqi sam'ak, kata Ibnu Qayyim, pasang pendengaranmu. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaihi. Maka perhatikan, hadirkan ya hati kita seakan-akan ya apa Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak kita ya berbicara atau mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada beliau, ya. Maka menghadirkan perasaan seperti ini, maka itulah orang-orang yang mampu untuk mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Lagi-lagi disebutkan ya wasilahnya, sarananya di sini adalah hati seseorang. Ya, hati kita ya kita gunakan untuk betul-betul menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya. Banyak orang yang sudah melihat dengan matanya, ya, mata kepalanya dengan ya apa dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia saksikan, ya, dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, dari keajaiban makhluknya, tapi dia juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka orang-orang yang beriman adalah ketika dia ya menggunakan hatinya, ketika menyaksikan, ya, disaksikan apa yang ada di sekitarnya dari keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin yakin hatinya bahwa ada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur kehidupan, ya, dan hanya Dialah Rabb yang diibadahi, Dialah yang pantas ya diibadahi. Dia menyaksikan
keajaiban-keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika dia mentadabburi Al-Qur'an. Allah firmankan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, penciptaan makhluk-makhluk raksasa yang ada di langit, bulan, matahari dan bintang, ya, dan segala, ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini, gunung, ya, sungai-sungai, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, itu semua kemudian menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahwasanya, ya, alam semesta ini, ya, ada yang mengatur. Ketika dia mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dahulu langit dan bumi ini menyatu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Allah menurunkan air hujan dari langit, ya, dan dengannya tumbuh-tumbuhan itu menjadi menghijau, indah dipandang mata, ya. Semua itu adalah merupakan, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bahwa manusia adalah bagian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak lebih sulit penciptaannya dibandingkan langit dan bumi. Maka sepantasnya mereka sadar, ya, bahwa manusia tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menghamba, untuk, ya, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari perwujudan syukurnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bersyukur kepada Allah, berarti dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah terangkan tentang, ya, bantahan terhadap orang-orang musyrikin agar Nabi tidak mentaati mereka, Allah perintahkan balillaha fa'bud, ya, wa kum minasyakirin. Dan engkau wahai Muhammad, ya, justru hanya beribadahlah engkau kepada Allah, ya, balillaha fa'bud, ya, wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu hamba-hamba yang pandai bersyukur. Nah, itu. Jadi orang yang mampu mengambil petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'anul Karim, mereka lah orang-orang yang, ya, mendapatkan faedah yang banyak dari apa yang mereka baca. Nah, ini kaidah yang tadi, faman tabbaqa hadhil qaidah, kata beliau, yaitu kaidah apa? Kata, ingin engkau mendapatkan manfaat, jika engkau ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka, ya, pasang pendengaranmu, ya, betul-betul engkau hadirkan hatimu ketika membaca bahwa ini adalah merupakan firman Allah. Ya, ini adalah merupakan firman Allah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengajak dia, ya, atau nabinya sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika itu didengar, oh, ini adalah merupakan firman Allah. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya. Bukan sembarang perkataan. Ya, bukan sembarang perkataan. Ya, ketika kita hadirkan demikian, maka itulah kaidah, ya, yang harus kita amalkan. Wa sara ala hadzal manhaj inda tilawatil Qur'an aw sama'ihi iyyahu dhafira bil ilm, maka dia akan mendapatkan kemenangan berupa ilmu. Wal amala ma'an, ilmu dan sekaligus amalan. Wa zada imanuhu wa thabata thubutal jibal syawamikh, maka imannya bertambah, ya, kemudian keimanan tersebut laksana gunung yang menjulang, yang kokoh, ya. Wallahul mas'ul an yuwaffiqana lidzalika wa likulli khairin, dan hanya kepada Allah kita meminta, ya, at-taufiq, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, untuk menjadi ahlul Qur'an, dan Allah memberikan taufik kita, ya, kepada setiap kebaikan, kepada setiap kebaikan. Nah, karena apa? Karena sumber kebaikan itu dalam Al-Qur'an. Ya. Sumber kebaikan itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita mau melihat bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sisi akidah, ya, kesempurnaan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat dan nama-namanya yang maha indah, ya, kemudian tuntunannya dalam ibadah yang semua sangat sesuai dengan fitrah manusia, tidak memberatkan manusia. Kalau kemudian manusia mengikuti fitrahnya yang lurus, karena ini petunjuk, ya, ya.
kecuali orang yang selalu mengedepankan nafsunya, hawa nafsunya, sehingga dia berat. Ya. Kemudian juga kisah-kisah yang dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana kemudian umat ini ya semestinya mengambil cerminan yang terbaik dari sisi akhlaknya, ya, agar kita berakhlak dengan akhlakul Quran. Ya. Thumma inna tafakkur wa tadabbur fi ayatillahi ala naw'ain, kata beliau, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah, tafakkur dan tadabbur Al-Quran itu dua macam. Ya, tafakkur dan tadabbur Al-Quran itu dua macam, atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentadabburi dan bertafakkur terhadap ayat-ayat Allah itu terbagi dua. Tafakkurun fihi liyaqa ala muradir Rabb minhu, yaitu bertafakkur agar kita sampai kepada apa yang Allah inginkan. Maksudnya apa? Ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ya inginkan kepada hamba-hambanya. Wa tafakkurun fi ma'ani ma da'a ibadahu ila tafakkuri fihi. Demikian pula yaitu tafakkur terhadap makna-maknanya. Ya, terhadap makna-makna apa yang ya kita diseru kepadanya. Mada ibadahu ila tafakkur. Ada maksud daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami, ya, dengan kita tafakkur yang dalam, tadabburi ayat-ayatnya, demikian pula maknanya. Ya, makna yang seorang hamba diajak untuk betul-betul tafakkur. Ya, ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan, fenomena alam semesta ini, ya, yang kita saksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya, ya, nggak mungkin tanpa dengan pencipta. Ya, pasti ada yang menciptakannya. Demikian pula ada ayat-ayat yang kita diajak untuk tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, tafakkur yang dalam. Nah, wal awwalu tafakkur fid dalilil Qur'ani. Ya, maka terbagi dua. Yang pertama adalah bagaimana seseorang tafakkur fid dalilil Qur'an, yaitu seorang bertafakkur terhadap ya dalilul Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'anul Karim. Wasani tafakkur fid dalil iyani, yaitu tafakkur terhadap apa yang dia saksikan. Ya, al-awwal tafakkur fi ayatil masmu'ah, yaitu tafakkur seseorang terhadap ayat-ayat Allah yang didengarnya, ya, yang dia saksikan, ya, setelahnya dia kemudian tafakkur, ya, mendalami apa yang didengar dari orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah wasani at-tafakkuru fi ayatihil masyhudah, ya, dari apa yang disaksikan dari fenomena penciptaan alam semesta ini atau keajaiban dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Qayyim, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Qultu, kata Syekh Abdul Razak, wal kalamu alladhi dzakartuhu huna huwa 'anit tafakkur fi ayatillahil masmu'ah. Sedangkan dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita sampaikan di dalam buku ini, yang dimaksudkan oleh beliau adalah bagaimana kita tafakkur, mentadabburi, meresapi kandungan makna-makna ayat-ayat Allah yang kita dengar. Masya Allah, ya. Maka Nabi SAW itu sering memerintahkan kepada sahabatnya untuk apa? Ya, terutama sahabat-sahabat yang betul-betul ya ahli Al-Quran. Seluruh sahabat Nabi adalah ahli Al-Quran, tapi ada orang-orang yang memang khusus memiliki perhatian, seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an diperintahkan untuk membaca, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an diperintahkan untuk membaca, padahal Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Dalam rangka apa? Tujuannya untuk apa? Mendengar ya Al-Quran itu, mempelajari dari orang lain. Ya boleh, walaupun Nabi yang menerima wahyu yang diturunkan Al-Quran kepadanya, tapi tidak menutup ya apa namanya pribadi beliau dari mengambil istifadah dari orang lain, terutama sahabat ya yang memang memiliki fokus
perhatiannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau merintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membaca, ya kemudian merintahkan berhenti ketika beliau sudah betul-betul merasakan betapa dalamnya makna Al-Quran itu, ya, terkait bahwa beliau nanti akan menjadi saksi di hadapan para umat beliau, ya, ketika beliau membaca ayat tersebut, bahwa didatangkan seluruh umat ini untuk kemudian ada yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau merintahkan untuk berhenti, cukup, ya. Beliau menangis, ya, berlinang air mata beliau ketika berpikir, mengingat suatu saat nanti pada hari kiamat betapa suasananya yang sangat mengerikan, ya. Tentu beliau mengingat hal tersebut dan beliau pun menangis, ya. Ini adalah merupakan tafakkur yang dalam, tadabbur yang sangat dalam, ya. Dan juga yang dimaksudkan adalah tadabbur dari apa yang dilihat, yang disaksikan. Nah, ini adalah merupakan perangkat yang Allah berikan kepada seseorang. Ya, Allah mengeluarkan manusia dari perut ibu mereka, ya. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian, ya, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apa-apa, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian pendengaran. Kalau pendengaran digunakan dengan cara yang baik, bagaimana dijaga pendengaran, ya, dari mendengar apa-apa yang Allah haramkan. Demikian pula mata dijaga dari melihat hal-hal yang diharamkan, dan juga hati, ya. Maka lihat bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya adalah Syakal ibn Humaid yang datang kepada Nabi minta agar diajarkan bagaimana berlindung, melindungi diri ini. Maka Nabi mengajarkan berlindunglah dari untuk mengucapkan doa agar berlindung dari syarra sam'i wa syarra basari wa syarra lisani, ya, wa syarra mani. Nabi mengajarkan doa agar berlindung dari keburukan pendengaran. Ya, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri bas, dari buruknya penglihatan, dari buruknya lisan, ya, dari gampangnya orang berbicara atau melakukan dosa lisan dengan ghibah, namimah, atau dusta, atau mengejek orang lain, ya, membuli orang lain dengan lisannya, menyakiti orang lain dengan lisannya. Maka lebih baik dia menggunakannya untuk membaca Al-Quran. Maka dahulu ketika orang-orang meminta wasiat kepada para ulama, bagaimana dia kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa lisannya ini, ya, maka diberikan petunjuk oleh mereka, petua oleh mereka, maka perbanyaklah membaca amalan lisan juga, membaca Al-Quran, ya. Dengan dia banyak menggibah, mengejek orang lain dengan lisannya, maka berhentilah dan bertobatlah dari perbuatan itu dan memperbanyak amalan lisan, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, memperbanyak istighfar, jadi amalan-amalan lisan. Nah, seperti itu. Nah, dengan 3 nikmat yang Allah berikan ini, ya, dari 3 nikmat inilah kemudian orang itu bisa mengumpulkan ilmu. Nah, ketika kemudian 3 perkara ini rusak, fungsinya tidak sebagaimana mestinya, tidak berfungsi, maka susah dia mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Maka mintalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dimudahkan menjaga lisannya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya dari perkara-perkara yang dapat merusak fungsinya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka akan mudah bagi seseorang mendapatkan manfaat yang banyak dari Al-Quran ketika fungsi-fungsi perangkat yang ada yang Allah berikan kepadanya itu digunakan sebagaimana mestinya, ya. Berkata Syekh Abdul Razak, qultu wal kalam alladhi dzakartu huna huwa
anit tafakkur fi ayatillahil masmu'a. Jadi yang dimaksudkan pada pembahasan kali ini, ya pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas adalah maksudnya tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, ya berupa Al-Qur'anul Karim yang didengar. Amma tafakkur fi ayatil mar'iyatil masyhuda fasayatil kalam alaihi qariban insyaallah. Adapun yang terkait dengan apa yang disaksikan oleh kita dengan mata kepala kita dari keindahan dan keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia saksikan dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka pembahasannya di waktu dekat, ya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang bisa kita bacakan, dan sekaligus ini sebagai pembahasan terakhir dari poin pertama yang terkait dengan sebab-sebab bertambahnya keimanan dengan mentadabburi dan membaca Al-Quran dengan meresapinya dan menghayati makna-maknanya. Adapun yang kedua adalah as-tsani ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula, yaitu mengetahui, mempelajari nama-nama Allah yang indah dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi. InsyaAllah di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan bacakan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mari senantiasa memohon agar Allah jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala an taj'al ya Rabb, an taj'al Al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kita, penyejuk pandangan kita. Ya, fokus. Ya, dalam sehari kita harus berusaha untuk membaca Al-Quranul Karim dan mentadabburi makna-maknanya, faidah ilmu apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan kita. Ya, apakah kita ketika membaca Al-Quran semakin mendekatkan diri kita, semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah kebahagiaan kita. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya di dada kita dan menghilangkan, melenyapkan sebagai pelipur kesedihan kita, melenyapkan pikiran-pikiran kita yang barangkali suntuk selama ini, dihantui oleh berbagai macam permasalahan. Maka dengan kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebahagiaan di hati kita dan semakin cinta kepadanya dan berharap ridha dan berjumpa dengannya dalam keadaan Allah ridha kepada kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.